敬酒不吃。那一起拿下这妖孽，受死！老夫没认错。再闭关800年吧。他告诉你玄火只能听天由命了。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti yang Mimin katakan di malam hari, kalau Jet Dynasty akanlah selesai dalam 26 episode. Dan untuk hari ini tayang 7 episode sekaligus ya. Dan nantinya ada beberapa episode yang akanlah Mimin gabungkan menjadi satu video guys. Karena ada 3 episode full pertarungan dengan dialog yang sangatlah sedikit. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah kejadian pedang patah, Xiaofan kembali dikejar-kejar oleh Sekte Qingyun karena dia adalah pelaku yang telah menghancurkan pedang tersebut guys. Sedangkan untuk sang dewa binatang ternyata masihlah selamat. Namun tampaknya dia berniat untuk memulihkan dirinya. Sayangnya untuk beberapa praktisi terus-terusan mengejarnya dan inginlah mengakhiri pertarungan ini guys. Ya bisa dikatakan ini adalah kesempatan mereka. Untuk sang Master Lembah menganggap kalau dia telah menang dalam pertarungan. Bahkan berani mengancam kepada sang dewa binatang, berikanlah harta yang berada di seluruh tubuhnya, maka dia akan menjamin kehidupannya. Waduh, songong sekali nih. Yang lebih mengejutkan, ternyata mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Dalam ratusan tahun yang lalu, kalau Yunyilan pernah berjanji akanlah memberikan 5 energi suci kepadanya. Tetapi sampai sekarang, sang dewa binatang hanya mendapati 3 saja. Dan sebenarnya sang dewa binatang sudah mengetahui rencana busuknya guys. Karena sudah ketahuan niat buruknya, Yunyilan langsunglah berkata, maka terima saja nasibnya kalau dia akanlah berakhir di sini. Waduh, ternyata sengaja juga nih orang. Sehingga api yang begitu sangatlah besar menghantam tubuh dari sang dewa binatang. Tetapi ya, serangan tersebut tidak akanlah berguna ya. Sang dewa binatang langsunglah menarik binatang buasnya dengan memberikan sebuah pemahaman kepada Master Yunyilan kalau dia sudah berani mengancamnya dalam kondisi dia seperti ini. Tetapi menurutnya keberanian dari Master Yunyilan masihlah belum cukup besar. Namun ya untuk saat ini kondisi dari sang dewa binatang sudah tidak bisa melanjutkan pertarungannya. Jadi dia akanlah menerima semua serangan darinya. Dan siapa sangka ketika inginlah diakhiri, tiba-tiba Xiaobai datang untuklah membantu. Melihat kehadiran dari Xiaobai membuat Master Yunyilan sungguh begitu sangatlah kesal. Karena Xiaobai adalah pelaku yang dulunya pernah mencuri harta karun yang dia inginkan. Dan karena kebetulan dia berada di sini, berarti dia sudahlah siap untuk menerima konsekuensinya. Yaitu, mereka berdua akanlah menyelesaikan semua masa lalunya guys. Alhasil, mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Namun siapa sangka kalau Xiaobai tidaklah berniat untuk bertarung dengan begitu serius. Dia hanya tertuju kepada sang dewa binatang. Tugas dia yaitu menyelamatkannya. Beruntungnya Xiaobai berhasil untuklah menyelamatkannya. Selagi dia membawa sang dewa binatang, dia hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Seseorang yang begitu sangatlah kuat di dunia ini sekarang malah terlihat seperti orang yang begitu sangatlah lemah. Lantas ya sang dewa binatang mempertanyakan apa maksud dia datang untuklah menyelamatkannya. Ternyata ya dibalik Xiaobai melakukan semua ini bukan semata-mata untuklah menyelamatkannya, melainkan dia juga menginginkan satu hal kepadanya. Mendengar ini, sang dewa binatang sudahlah menduga.
Kembali kepada Xiaofan yang sudah diketahui keberadaannya. Dia terus-terusan dikejar serta diserang terus-menerus. Beruntungnya saja ya Xiaofan masih memiliki energi untuklah menghindarinya. Tetapi yang namanya dikeroyok sudah pasti memiliki sedikit peluang untuklah menang. Di sini Xiaofan mendapati serangan bertubi-tubi dari pedang tertusuk di pundaknya, tulang rusuk yang mengalami patah. Meski tubuhnya terluka parah, Xiaofan tetaplah berdiri dan menghajar mereka semua. Tetapi ya untuk sang master masihlah berada di atas dan membentuk sebuah formasi pedang yang membuat Xiaofan tidak bisa untuklah melarikan diri. Alhasil, Xiaofan kembali mendapati serangan bertubi-tubi. Ditendanglah, dipukullah, bahkan beberapa pedang menusuk tubuhnya. Tetapi di sana ada tuan penyihir yang sedanglah memiliki rencana lainnya, yang dimana rencana dia sebenarnya untuklah mengeluarkan kekuatan darah milik dari Xiaofan. Tetapi dia haruslah menghadapi beberapa praktisi di sana, guys. Namun lagi dan lagi pertarungan mereka haruslah terganggu dengan pihak ketiga. Adanya beberapa praktisi dengan jubah hitam yang memiliki niat untuklah menyelamatkan Xiaofan. Dengan kedatangan mereka dalam jumlah yang begitu banyak, akhirnya berhasil untuklah menyelamatkan Xiaofan. Dan untuk Xiao Yichai tidaklah sengaja kalau teknik yang mereka pakai ini adalah pedang cahaya. Tetapi untuk ayahnya menilai bukan berasal dari kultus iblis karena mereka memiliki kemampuan yang begitu sangatlah kuat, dan mengapa juga mereka haruslah bersembunyi seperti ini. Dia yakin ada beberapa kelompok dari sekte mereka yang mencoba untuklah membelot. Hanya saja mereka sangatlah kebingungan mengapa masih ada orang yang tertarik kepada orang jahat seperti Xiaofan. Begitu juga dengan sang penyihir. Dia menjadi begitu sangatlah marah besar. Bisa-bisanya masih ada orang yang tertarik kepada Xiaofan, guys. Sedangkan untuk Xiaofan, dia yang telah berhasil diselamatkan, bahkan mereka langsunglah mengobati Xiaofan dengan cara titik akupuntur, yaitu ditusuk dengan jarum ya. Sedangkan ya untuk kesadaran dari Xiaofan, dia melihat adanya sebuah teratai surgawi yang sedanglah memberikan pencerahan kepada dirinya. Dan ketika dia tersadarkan, dia tidak sengaja melihat adanya seorang anak kecil berkepala botak. Sebut saja dia seperti biku, dan mungkin saja kalau Xiaofan berada di kuil suci. Namun dia haruslah kembali tumbang. Sedangkan kesadarannya, dia mengulang masa kecilnya yang berada di desa Gaomao. Dan ini adalah awal mula takdir Xiaofan benar-benar berubah. Semua ini dikarenakan oleh Master Puji. Sehingga ya Xiaofan yang begitu sangatlah benci kepadanya langsunglah menghabisi nyawanya. Tetapi ya setelah berhasil menghabisinya, Xiaofan sadar kalau semuanya itu telah berlalu. Dan dia hanya akanlah memperkeruh suasana. Dan secara tiba-tiba, Xiaofan akhirnya tersadarkan. Dan benar saja kalau dia tersadarkan di kuilnya Master Puji. Namun, Xiaofan begitu sangatlah tidak rela untuklah berada di kuil Tianyin. Karena ya bagaimanapun juga, untuk kuil Tianyin ini kan beraliansi dengan sekte Qingyun. Sudah pasti Xiaofan menganggap kalau mereka menyelamatkan dirinya untuklah ditangkap. Sehingga Xiaofan mempertanyakan mengapa mereka menyelamatkan dirinya. Tetapi ya para biku di sini tidaklah menjawabnya sama sekali. Alhasil, Xiaofan ditinggalkan oleh si biku kecil yang memiliki nama sebagai Fan Ming. Di sini, dia menceritakan masa kecilnya yang sama seperti dengan Xiaofan. Dia adalah anak yatim piatu dan diselamatkan oleh Master Puji dan ditaruh di kuil Tianyin.
Lalu Xiaofan kembali bertanya, apakah orang-orang yang berada di kuil Tianyin benar-benar begitu sangatlah baik? Fan Ming mengaku mereka semua sangatlah begitu baik. Tidak ada yang pernah menyakiti dirinya. Bahkan mereka mengajari apapun yang bisa mereka ajarkan. Sementara itu, di tempat persembunyian sekte Raja Hantu, mereka langsunglah memberikan sebuah informasi terbaru. Contohnya seperti sang penyihir, dia merasa bersalah karena gagal dalam misinya. Tetapi ya, sang Raja Hantu tidaklah mempermasalahkannya. Setidaknya misi utama mereka ini ada yang namanya perkembangan. Dan untuk saat ini ya, mereka sudah tahu lokasi dari Xiaofan, yaitu berada di kuil. Sehingga dia pun memerintahkan beberapa pasukannya. Dalam 2 hari ke depan, mereka akan bergerak menuju ke kuil tersebut. Wow. Kembali kepada Xiaofan yang masih proses penyembuhan, dia langsunglah dipanggil untuklah menemui guru mereka. Mendengar ini, Xiaofan langsunglah teringat dengan Master Puji. Dia tidak tahu apakah emosinya akan terkendali atau sama sekali tidak. Dan secara kebetulan kalau untuk hari ini adalah hari pertama bulan lunar, yang artinya kalau hari ini mereka bebas untuklah melakukan doa ataupun sembahyang kepada Sang Buddha. Lalu Xiaofan mempertanyakan siapa guru agung mereka. Dan siapa sangka dugaan dari Xiaofan ternyata benar. Kalau guru agung yang mereka sebutkan ternyata adalah Master Puji. Dan dia adalah master pertama dari Xiaofan, bahkan orang yang mengubah hidupnya sampai seperti ini. Dan ketika berada di dalam kuil Master Puji, Xiaofan yang melihat keberadaannya, emosinya langsunglah melonjak begitu tinggi. Kekuatan darahnya juga mulai mengendalikan dirinya. Ingat ya, kekuatan darah dia ini dipicu dengan kebencian guys. Dia tidak menyangka kalau Master Puji ternyata masih hidup. Alhasil, Xiaofan mulai tidaklah terkendali. Serta bertanya-tanya mengapa dia harus lagi-lagi bertemu dengan dirinya. Apakah dia masihlah belum cukup untuklah menyakiti dirinya? Bukan hanya menyakiti dirinya, dia telah menyakiti seluruh warga desa Gaomou, menghabisi seluruh teman-temannya, bahkan sudah tidak ada satupun orang yang tinggal di desa. Itu semua gara-gara ulah dari Master Puji. Dan dia bertanya kepada Master Puji sebenarnya apa yang dia inginkan darinya. Dan Xiaofan pun kembali bertanya dengan janji yang diucapkan oleh Master Puji. Kalau dia dulu pernah berjanji untuklah mengungkapkan seluruh rahasia hati milik dari Xiaofan. Tetapi sampai saat ini dia belum bisa untuklah melakukannya. Dan Xiaofan pun langsunglah menyerang. Tetapi secara tiba-tiba dia langsunglah berpindah di ruang hampa. Lalu dia pun langsunglah dihadapkan dengan gambaran pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan guys. Tidak sampai di situ juga, Xiaofan mendengar kalau rumah asli dia itu adalah kuil Tianyin. Dan dia adalah satu-satunya harapan yang bisalah menjaga dunia ini. Wow, apa maksudnya ya? Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Mimin lanjutkan lagi untuklah di hari ini. Kalau sempat Mimin lanjutkan, kalau tidak ya di hari-hari berikutnya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Cobi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 老夫没认错。再闭关800年吧。他告诉你玄火只能听天由命了。